Prabowo Subianto menjanjikan proyek pembangunan 3 juta rumah gratis untuk masyarakat Indonesia yang tidak memiliki hunian. Kita juga akan membangun 3 juta rumah untuk mereka yang belum punya rumah. 1 juta di pedesaan, 1 juta di pesisir, 1 juta di perkotaan. Semua bisa sebutkan angka besar-besar. Itu menyenangkan buat kuping rakyat. Dalam konteks untuk rakyat, kita setuju. Tapi bagaimana menuju sana? Itulah apa sih yang membedakan antara mimpi dan cita-cita, rencana dan kerja kan? Rencananya gimana, kerjanya gimana? Bagaimana dapatkan lahannya? Mau lahan para koruptor, kalau kemudian ada novum, bukti baru, digugat ulang, nggak jadi lagi, segala macam gitu loh. Nah, dengernya tuh enak ya, 3 juta rumah buat rakyat, tapi bagaimana menuju ke sana? Maka yang pertama kami melihat bahwa Presiden Prabowo sudah tidak antusias lagi, tidak pernah berbicara lagi terkait program 3 juta rumah. 3 juta rumah, janji, hanya tinggal janji. Pengembang perumahan mengamuk ke Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat RJ semuanya, gimana kabarnya? Masih semangat kah? Atau sudah lelah menunggu janji-janji manis pemerintah? Dan kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang bikin pengembang perumahan tepuk jidat dan para rakyat kecil pun menjadi gigit jari. Ya, janji 3 juta rumah dari Pak Presiden Prabowo katanya bakal bikin rakyat punya tempat tinggal yang layak. Tapi kok sampai sekarang kayak angin lalu ya? Mari kita kupas tuntas masalah ini. Orang bilang apa? Kesaktian luar biasa dari Oktober, November, Desember, Januari 40.000 rumah sudah dibangun. Bagaimana mempertanggungjawabkan itu? Tadi saya tanya sama Bung Fahri sebelum acara, itu betul itu 40.000? Dia bilang itu waktu dibangun zaman Jokowi. Ya jangan diklaim dong. Jangan dong kerbau punya susu sapi punya nama gitu loh. Bahwa kemudian seolah dalam 4 bulan hampir semua teman-teman kontraktor kontak saya, gimana ngitungnya yang 40.000 rumah dalam 4 bulan APBN-nya belum kelar. Oke lah, rakyat mau yang kerja, rakyat mau bukti nyata. Rakyat sudah capek dengar yang indah-indah gitu loh. Di pemilu sudah disampaikan, di pileg sudah, di pilpres sudah, di pilkada sudah. Semuanya indah. Sekarang rakyat mau tahu caranya bagaimana ke sana. Dulu nih Sob, waktu kampanye pilpres, program 3 juta rumah ini digembar-gemborkan seperti halnya mukjizat dari langit. Semua pun pada percaya, bahkan sebagian rakyat pun lalu berharap. Tapi setelah 5 bulan berlalu, jangankan progres, antusiasme saja sudah menguap. Di sini Ketua Umum Real Estate Indonesia atau Rey Joko Suranto pun bilang, Prabowo sudah nggak lagi tertarik untuk ngomongin soal rumah. Loh, lah kok bisa? Ya, karena sekarang yang diurus cuma makan bergizi gratis atau MBG, hilirisasi, sampai koperasi Desa Merah Putih. Maka yang pertama kami melihat bahwa Presiden Prabowo sudah tidak antusias lagi, tidak pernah berbicara lagi terkait program 3 juta rumah. Yang saat ini dibicarakan adalah MBI, hilirisasi, koperasi, dan antara bahkan food estate. Nah, sementara rakyat yang telah menunggu lama, menunggu janji kampanye ini, malah disuruh sabar. Bahkan saking sabarnya, mereka sampai lupa. Coba bayangin Sob, di sini sebenarnya sektor perumahan ini punya potensi luar biasa. Bisa membuka 9 juta lapangan pekerjaan, bisa ngasih hidup ke 400.000 pelaku industri baru. Tapi kalau Pak Presiden saja nggak peduli, nasibnya pun bisa tenggelam. Di sini para pengembang pun mulai ngomel-ngomel, bukan karena nggak mau bantu, tapi karena bingung. Nggak ada peta jalan yang jelas, nggak ada perlindungan, malah ditakut-takuti dengan audit kebijakan yang absurd. Orang jarang yang kemudian antusias dengan program 3 juta itu. Mungkin masyarakat juga mulai bertanya-tanya, ini jadi benar apa enggak sih? Sekarang kita sering dengar bahwa 1 juta di kota, 2 juta di desa dan pesisir. Sekarang kemarin kita tahu, ini roadmap-nya, 1 juta di kota ini bagaimana sih? Apalagi yang desa-desa ini. Jadi ada kesalahan langkah menurut saya.
Ada kesalahan langkah bagi pemangku kepentingan, apalagi pemerintah. Dia tidak, skala prioritasnya salah gitu. Kita mayoritas, dan hari 2 bulan ini kayaknya kami ini udah agak putus hubungan dengan Pak Menteri, salurannya bottleneck betul, dan itu tidak jadi evaluasi. Kita dianggap ya sudah, itu yang mau melawan pemerintah. Ini kan bukan bagaimana pengembang mau melawan pemerintah, kan? Nggak mungkin. Rumah disuruh murah, tapi harga tanah semua naik. Lah, ini gimana ceritanya? Logikanya di mana? Belum lagi soal ketidakjelasan tanah sitaan ex-koruptor yang katanya mau dijadikan lahan perumahan rakyat. Di sini pengembang makin garuk-garuk kepala karena hingga kini Menteri PU Murwar Sirait juga belum menunjukkan lokasi yang jelas terkait tanah sitaan dari ex-koruptor tersebut. Yang pertama adalah adanya statement rumah gratis. Kita tahu di 3 bulan yang lalu mengenai rumah gratis ini sangat mengganggu sekali karena tiba-tiba orang membatalkan membeli rumah, orang mau akad tidak jadi dan seterusnya. Kemudian tanah sitaan koruptor untuk lahan perumahan, kami juga dibuat bingung harus bagaimana karena tiba-tiba rumah yang MBR akan disetarakan dengan rumah yang di atas tanah dari koruptor yang nilainya juga belum ditentukan, sehingga membuat bingung kami juga. Jadi di sini semua serba gelap. Tanah sitaan para koruptor yang dijanjikan hingga hari ini juga tidak jelas. Dan yang lebih parah, beberapa konsumen juga diduga telah menjadi korban. Banyak orang yang tadinya mau membeli rumah malah mundur karena ngarep dapat rumah gratis dari pemerintah. Tapi nyatanya, rumah gratis itu hingga hari ini hanyalah sebuah mitos. Akibatnya, pengembang buntung, rakyat yang di PHP, diberi rumah gratis, kian makin murung. Ambiar pokoknya. Badan Aspirasi Masyarakat di DPR sebenarnya sudah dengar keluhan ini. Di sini pun mereka berjanji untuk mau nyari solusi. Tapi kita semua tahulah, kalau urusan janji-janji seperti untuk kepentingan rakyat, yang kita tahu sih seringnya cuma akan menjadi angin lalu. Giliran undang-undang TNI yang bertujuan untuk bagi-bagi jabatan, mereka gerak cepat, bak petir menyambar. Bener gak? Prabowo dulu bilang dan berjanji akan membangun 3 juta rumah untuk mengatasi backlog perumahan di Indonesia. Tapi kalau kayak gini kelanjutannya, rakyat bukan hanya menjadi korban omon-omon, PHP massal benar-benar terjadi. Kita sih cuma bisa tepuk jidat sambil ngelus dada. Bisa apa coba? Jadi pertanyaan kita semuanya, program 3 juta rumah ini beneran ada atau cuma buat seru-seruan waktu kampanye? Kalau benar ada, mana hasilnya? Dan kalau cuma sekedar janji, ya udah, rakyat paling bisa apa coba? Selain tetap bertahan hidup dan beradaptasi dengan kebijakan yang tidak masuk akal. Itu tadi sob, fakta di lapangan soal janji 3 juta rumah yang semakin tidak jelas arahnya. Apalagi bila kita cermati, banyak kebijakan pemerintah saat ini sama sekali nggak ada urgensinya buat rakyat. Seperti kebijakan pajak, gas LPG, efisiensi, dan antara. Semuanya dengan gercep ketuk palu. Malah janji-janji kampanye yang seharusnya menjadi prioritas seperti hilang dari pandangan. Bagaimana menurut kalian? Tulis ya pendapat kalian di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.